Nah, apa yang kalian lakukan ketika kalian mempunyai tagihan sebesar ini ya? Es pinjam 20.500.000, belum lagi ditambah tagihan SP letternya. Nah, ini ada salah satu kasus dari kawan pinjol di sini ya. Dia gagal bayar atau telat bayar di aplikasi es pinjam itu senilai 20.500.000, teman-teman. Dan untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Oke, di video kali ini gue akan sharing lagi, gue akan berbagi informasi lagi. Kali ini mengenai nasabah yang gagal bayar di aplikasi Shopee, tepatnya di es pinjam, teman-teman. Itu senilai 20.500.000. Tentunya ini adalah angka yang sangat besar gitu ya. 20.500.000 dia tidak bisa membayar di aplikasi es pinjam ini ya. Kalau gue perhatikan ya dari beberapa pinjaman online ya, bahwa setiap hari itu nasabah pasti ada yang gagal bayar, teman-teman ya. Apalagi di aplikasi Shopee ini banyak banget ya kasus nasabah yang gagal bayar, yang nggak bisa ngebayar ya, karena memang tidak punya uang gitu, karena memang kebutuhan gitu ya, karena memang ekonomi dia tidak bisa membayar gitu. Nah, ini ada salah satu kasus ya dari kawan pinjol ya, di mana dia gagal bayar itu senilai 20.500.000, teman-teman ya. Ini kita yang tagihan 1 juta atau 2 juta aja, gue yakin teman-teman pasti pusing ya. Apalagi yang tagihan 20.500.000. Itu gimana gitu, Bang? Karena ada pertanyaan seperti itu gitu ya. Kuncinya ini ada di mental, teman-teman ya. Ibarat kalian membangun rumah ya, kalian harus mempunyai pondasi. Nah, pondasi inilah yang disebut dengan mental kita, teman-teman ya. Jadi sebelum Anda gagal bayar atau telat bayar ya, kalian harus tahu dulu resiko-resiko apa nih ya ketika kita gagal bayar di aplikasi SPayLater atau es pinjam. Ya semua orang juga kan nggak mau galbay ya. Galbay itu tidak ada rencana gitu. Ya. Gue yakin kagak ada ya orang yang tiba-tiba mau minjem terus langsung galbay, itu nggak ada, teman-teman. Itu meminjam itu karena memang adanya kebutuhan ya, karena memang faktor ekonomi yang semakin sulit ya. Akhirnya mau nggak mau ya, karena minjem di keluarga itu nggak bisa ya, minjem di teman juga nggak dapet gitu. Ya jalan ninjanya yaitu pinjam online di aplikasi pinjam atau di SPayLater. Karena yang kita tahu sendiri bahwa pinjol itu sangat mudah gitu untuk mencairkan pinjaman ya. Hanya bermodalkan KTP saja kita bisa cair gitu ya. Ratusan hingga ke jutaan. Ya. Yang gue salutkan ya pada nasabah yang gagal bayar ya hingga puluhan juta ya. Itu gue acungin jempol, teman-teman. Karena kalian kuat mental kalian gitu. Ya. Loss aja gitu. Gak usah dibayar. Ya karena memang gak ada uang gitu, mau bayar pakai apaan. Lalu resiko-resiko apa aja, Bang ya? Kan banyak pertanyaan seperti itu ya. Yang gagal bayar puluhan juta gitu di aplikasi es pinjam. Ini yang gue rangkum ya, bukan hanya dari satu orang atau 2 orang. Ini dari beberapa nasabah yang gagal bayar di aplikasi es pinjam, tepatnya ya. Itu yang pertama memang adanya WA ancaman dan intimidasi, itu sudah pasti, teman-teman ya. Ketika kalian telat 1 hari atau sebelum jatuh tempo ya, dari pihak debt collector itu gak gencar menagih nasabah tersebut. Ini bukan hanya di es pinjam saja ya, di beberapa pinjol juga sama seperti itu. Cuma bedanya ya, ada beberapa pinjol ya yang mengancam dan mengintimidasi. Tapi setahu gue di Shopee ini ya, di es pinjam ini, untuk WA-nya dia sopan karena dia ini adalah salah satu pinjaman legal yang berizin di OJK. Dia mentaati aturan OJK. Ya, tagihannya gimana Pak? Ya mengingatkan lah, ibaratnya seperti itu.
Nah, lalu resiko kedua ya, ketika teman-teman sudah mendapatkan WA dari pihak Shopee, S-Pinjam dan SPayLater ketika kalian gagal bayar, selanjutnya mereka akan menghubungi nomor ke kontak darurat kalian yang kalian cantumkan gitu. Bahkan ada yang sampai ke luar kontak darurat. Atau belakangan ini bahkan ada yang ke nomor pulsa ya. Shopee kan biasanya ada pulsa tuh. Nah, nomor itu yang ditelepon oleh pihak debt collector. Itu kenapa bisa begitu, Bang? Nah, ini ada pertanyaan yang seperti ini ya. Kenapa seperti itu? Karena kalian tidak membalas atau merespon WA dari debt collector. Harusnya kalau kalian tidak ingin ditelepon kontak darurat atau bahkan di luar kontak darurat, itu kalian respon aja teman-teman ya. Gampang kok ya caranya buat ngerespon. Ya kalian jawab jujur aja gitu, apa adanya gitu. Kalau nggak ada uang, ya ngomong nggak ada uang. Seperti itu teman-teman ya, dari pihak debt collector yang menagih nasabah yang gagal bayar di S-Pinjam. Lalu resiko selanjutnya apa, Bang? Ya, resiko selanjutnya itu adalah DC lapangan atau failed collector. Ketika WA sudah tidak direspon ya, nomor kontak darurat tidak direspon ya, jalan satu-satunya itu adalah DC lapangan. Dari pihak Shopee itu mengirimkan DC lapangan. DC lapangan ini adalah pihak ketiga teman-teman. Lalu apa di S-Pinjam ini ada DC lapangannya, Bang? Ya. Sejauh ini DC S-Pinjam ini tidak ada teman-teman ya. Dia cuma ancaman saja ya dari debt collector Shopee. Kenapa ini cuma ancaman? Karena dari beberapa kasus yang gagal bayar puluhan juta itu tidak didatengin debt collector lapangan ya. Ini yang telat bahkan 1 tahun atau 2 tahun itu aman-aman aja gitu. Lah, lalu ketika aman-aman, terus apa resikonya dong, Bang? Nah, ini nih. Ini yang harus kalian garis bawahi, teman-teman. Karena di S-Pinjam itu resiko terberatnya itu ada di BI checking atau blacklist nama kalian di Slick OJK. Ya. S-Pinjam itu untuk WA ancaman dia tidak terlalu mengancam. Untuk DC lapangan dia belum ada DC lapangannya. Untuk Slick, nah dia ngambil ke sini teman-teman, ke skor kredit atau Slick OJK. Jadi buat teman-teman yang gagal bayar ya di S-Pinjam, itu nama teman-teman sudah masuk Slick OJK atau daftar hitam blacklist BI checking teman-teman ya. Resikonya apa, Bang, ketika kita sudah ke blacklist BI checking ya atau sudah masuk ke Slick OJK? Ya tidak bisa meminjam di pinjaman online manapun gitu ya. Tidak bisa meminjam KPR, tidak bisa mengajukan KUR karena nama kalian sudah blacklist BI checking ya. Itu adalah resiko-resiko yang harus kalian hadapi ketika kalian gagal bayar di S-Pinjam. Apalagi yang sampai puluhan juta gitu. Itu sudah pasti masuk Slick OJK, teman-teman. Ya menurut gua nggak apa-apa lah ya untuk masuk Slick OJK karena kan kalian tidak bisa mengutang gitu. Kalian terbebas dari riba. Ya, itu positifnya teman-teman. Ya. Oke, segitu aja ya video kali ini. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir ya. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching.